Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Tidak terasa kita telah memasuki hari ke-6. Betul ya? Sepertinya baru kemarin. Tapi ternyata sudah setidaknya 5 hari full Anda bermeditasi. Dan tentu banyak pengalaman yang telah dialami dalam meditasi ini. Dan apapun pengalamannya, ketika itu direspon dengan bijaksana, itu semua bermanfaat. Walaupun pengalaman yang dialami, hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin pikirannya masih kacau, masih suka ngantuk. Apapun itu, selama itu direspon dengan bijaksana, dan Anda masih berjuang untuk mengatasinya, itu semua adalah baik. Jadi tidak perlu berkecil hati. Karena semua yang datang ke sini sebenarnya masih dalam tahap berjuang. Dan ada satu hal yang juga penting untuk kita ketahui dalam hal bermeditasi, yang mana dalam pengembangan batin atau meditasi, 3 hal tidak bisa dipisahkan. 3 hal harus ada di sana. Kalau kurang satu saja, itu tidak membawa kepada pengembangan batin yang signifikan. 3 hal semuanya harus ada. Yang pertama adalah punya pandangan yang benar. Yang kedua, punya perhatian yang dipraktikkan, sati, perhatian, kewaspadaan. Yang ketiga, punya semangat, daya upaya benar. Kalau dalam mengembangkan batin, salah satu dari 3 ini tidak ada, maka di sana tidak ada pengembangan batin. Kalau salah satu tidak ada, sebagai contoh, orang mungkin punya perhatian, dia hidup berperhatian, dan dia punya semangat. Tetapi kalau tidak memiliki pandangan yang benar, walaupun dia berperhatian, dia punya semangat, kalau tidak ada pandangannya benar, dia bisa tersesat. Alih-alih yang dia upayakan adalah yang baik, yang bermanfaat, malahan yang diupayakan yang tidak bermanfaat. Alih-alih yang diperhatikan adalah yang baik, yang bermanfaat, tetapi justru yang diperhatikan yang tidak bermanfaat. Sama-sama perhatian, tetapi karena tidak ada pandangan benar, maka yang diperhatikan yang tidak bermanfaat. Jadi diibaratkan seperti kalau seseorang ingin menyeberangi sebuah hutan. Dia punya perhatian, dia juga semangat untuk melakukan perjalanan. Tetapi kalau kemudian peta yang dia pegang ternyata salah, alih-alih dia bisa menyeberangi hutan tersebut, mencapai destinasi dengan selamat, malahan dia tersesat. Karena apa? Petanya sudah salah. Tidak ada pandangan benar. Maka pandangan benar harus ada. Mungkin seseorang punya pandangan benar,
dia pun juga punya perhatian. Setiap kali misalnya ada kotoran batin yang muncul, dia tahu. Karena dia punya pandangan benar, maka dia tahu ini adalah kotoran batin. Ini adalah hal yang bermanfaat. Dia punya pandangan benar, dia juga berperhatian. Maka ketika itu muncul, dia tahu. Tapi kalau kemudian tidak ada upaya untuk mengembangkan hal-hal yang dia ketahui sebagai benar, tidak ada upaya untuk melenyapkan hal-hal yang dia ketahui sebagai tidak bermanfaat, maka itu pun juga tidak membawa kepada pengembangan batin. Seperti tadi, kalau seseorang ingin menyeberangi sebuah hutan, dia punya peta yang benar, petanya benar, tapi kalau kemudian dia tidak ada upaya untuk melakukan perjalanan sesuai dengan peta yang dia pegang, ya dia tidak sampai pada destinasi yang dia inginkan. Atau seperti yang kita bisa melihat, ada orang-orang yang punya pengetahuan dan kita semua punya pemahaman, merokok itu tidak bermanfaat, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Bahkan di jalan-jalan banyak gambar orang merokok, lehernya ada lubang. Tahu. Tetapi karena tidak ada upaya untuk bagaimana bisa terbebas dari kecanduan merokok, orang demikian ya tidak akan bisa bebas dari kecanduan terhadap rokok. Padahal dia tahu merokok itu tidak bermanfaat. Dalam meditasi juga sama. Seseorang punya pandangan benar. Tahu mana yang baik, mana yang merugikan. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang harus dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Tahu. Apalagi kalau sudah belajar Abhidhamma. Tahu kan, wah klasifikasinya. Ini adalah cetasika yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau tidak ada upaya untuk memunculkan yang bermanfaat, untuk melenyapkan yang tidak bermanfaat, ya sama saja. Hanya sekedar teori. Hanya sekedar angan-angan. Tidak membawa kepada pengembangan batin. Hanya seperti seseorang yang menghitung sapi, tetapi milik orang lain. Itu Sang Buddha memberikan sebuah analogi dalam Dhammapada. Seperti seseorang yang menghitung sapi, tapi milik orang lain. Dia paham, dia tahu tentang Dhamma, tentang hal yang baik, tetapi kalau tidak dipraktikkan, tidak ada upaya di sana, ya tidak memberikan manfaat yang signifikan. Tidak ada pengembangan batin. Atau mungkin seseorang punya pandangan benar. Dia punya daya upaya untuk mempraktikkan. Tetapi kalau dia tidak punya perhatian, juga berbahaya. Gerusa-gerusu, teledor, lengah. Seperti kalau ingin menyeberangi sebuah hutan, dia punya peta yang benar, dia juga bersemangat untuk melakukan perjalanan, tetapi dia melakukan dengan tidak ada perhatian. Dia berjalan dengan sembrono, dia berjalan dengan tidak hati-hati, tidak waspada, sehingga ketika perjalanan bertemu dengan bahaya, karena dia lengah, walaupun punya semangat, ya bisa dia kandas di tengah jalan. Maka tiga ini dalam pengembangan batin itu harus ada pandangan benar, perhatian, dan daya upaya benar.
Ini disampaikan oleh Sang Buddha dalam salah satu khotbahnya bernama Mahacattari Saka Sutta. Nanti bisa dibaca sendiri kalau ada waktu. 3 ini, pandangan benar, perhatian, dan daya upaya benar. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan pandangan benar? Tentu pandangan benar di sini beragam. Tetapi tentu dalam hal berkenaan dengan meditasi, paling tidak pandangan benar yang harus kita miliki adalah mengetahui bahwa ada bentuk-bentuk pikiran yang tidak bermanfaat yang harus ditinggalkan, dan ada bentuk-bentuk pikiran yang bermanfaat yang harus dimunculkan dan dikembangkan. Yang tidak bermanfaat adalah apapun tindakan, apakah itu muncul dari ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikiran yang berakar pada keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Jadi apapun bentuk perbuatan, apakah itu muncul dari ucapan, perbuatan jasmani, ataupun pikiran, kalau itu berakar, bermula, berangkat dari keserakahan, itu adalah hal yang tidak baik, tidak bermanfaat. Kalau itu berakar dari kebencian, itu pun juga merupakan tindakan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan kalau itu berakar dari ketidaktahuan, juga sama, merupakan hal yang tidak bermanfaat. Tetapi ketika perbuatan, apakah ucapan, jasmani, atau pikiran, itu muncul dari bukan keserakahan, bukan kebencian, dan bukan ketidaktahuan, itu adalah hal yang bermanfaat. Nah, ini yang harus dimiliki dalam kita mengembangkan batin. Oleh sebab itu, seperti kemarin telah disampaikan mengenai 5 rintangan batin. Ada keinginan untuk bersenang dalam kesenangan indrawi, ada pikiran buruk atau kebencian, ada kemalasan, keraguan-raguan, kekhawatiran, dan juga kegelisahan. 5 rintangan batin ini adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang sesungguhnya berakar dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Nah, mengetahui ini sebagai tidak bermanfaat, maka harus ada upaya untuk melenyapkan. Kalau hanya sekedar tahu saja, paham saja, tapi kalau tidak ada upaya untuk melenyapkan, ya tetap pikiran-pikiran demikian akan muncul dan bahkan berkembang. Tetapi kemudian dalam upaya pun, agar upaya dan pandangan benar ini menjadi maksimal, itu harus ada perhatian. Karena perhatian inilah yang kemudian bisa mendeteksi kemunculan dari bentuk-bentuk pikiran yang tidak bermanfaat. Kalau tidak ada perhatian, walaupun itu muncul, kita awalnya tahu, oh ini bahwa keserakahan, kebencian, kebodohan, ketidaktahuan beserta anak cucunya itu tidak bermanfaat. Kalau kita tidak hidup berperhatian, tidak ada sati, tidak ada mindfulness, ketika mereka muncul, kita tidak tahu. Tidak tahu kemunculan mereka. Tahu-tahu sudah berkembang. Tahu-tahu mungkin ketika kemarahan muncul, tahu-tahu tangan sudah melayang. Memukul orang maksudnya. Karena apa? Tidak ada perhatian. Nah, ketika ada perhatian, semakin perhatian kita tajam,
Semakin sati mindfulness kita tajam, ketika mereka muncul, baru muncul saja, sudah terdeteksi. Jadi seperti perumpamaan yang telah diberikan. Seorang penjaga sebuah ladang jagung. Karena dia waspada, punya perhatian, begitu ada sapi yang baru datang saja, baru nongol saja, dia sudah tahu bahwa ini sapi berbahaya, bisa merusak tanamannya. Nah, tetapi kemudian harus ada upaya untuk menghalau sapi tersebut. Harus ada upaya untuk melenyapkan pikiran-pikiran buruk tersebut. Maka dalam meditasi ini, kenapa? Paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana 5 rintangan batin ini yang bermula berakar dari keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu harus dikenali dengan sati, dengan perhatian, dan harus dengan daya upaya benar dilenyapkan. Nah, bagaimana kita melenyapkan? Seperti yang telah disampaikan, banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satu cara yang simpel, kembali kepada objek meditasi. Yang lainnya dengan melakukan perenungan. Bisa dilakukan. Apapun perenungannya, yang itu baik, bermanfaat, membantu untuk meredam, melenyapkan pikiran-pikiran buruk, bisa dilakukan. Itu adalah daya upayanya. Maka di sini, daya upaya ini ada 4. Yang pertama adalah mengupayakan untuk melenyapkan pikiran-pikiran buruk yang tidak bermanfaat yang sudah muncul. Yang kedua, mencegah pikiran-pikiran buruk yang belum muncul supaya tidak muncul. Seperti ketika kita mengupayakan untuk membawa batin ke sini dan sekarang, setidaknya di situ kita sudah mencegah. Mencegah agar pikiran-pikiran buruk yang seharusnya muncul ketika kita berpikir-pikir tentang masa lampau dan yang akan datang untuk muncul. Itu sudah pencegahan. Makanya kita hidup saat ini sekarang bersama dengan objek meditasi, batin dan jasmani kita, setidaknya adalah sudah mencegah. Karena biasanya pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat termanifestasi ke dalam bentuk pikiran-pikiran yang berpikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang. Maka kita kembali ke sini. Sehingga ketika orang bertanya, apakah dengan sekedar memperhatikan nafas itu bermanfaat? Kan hanya nafas. Terus apa hubungannya dengan pengembangan batin? Oh tidak. Ini sudah merupakan latihan. Latihan agar batin tidak mengembara. Karena pengembaraan pikiran inilah yang sebenarnya manifestasi dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Maka kembali ke sini dan sekarang, itu juga bagian dari mencegah. Apalagi ketika kotoran batin sudah muncul, kemudian kita kembali ke sini dan sekarang, artinya kita juga mengupayakan untuk tidak, atau mengupayakan untuk melenyapkan kotoran batin yang sudah muncul. Nah, selain 2 ini adalah juga, karena di dalam pandangan benar tidak hanya berkenaan dengan mengetahui ini adalah tidak bermanfaat, ini tidak berguna, tetapi juga mengetahui ada hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang membawa kepada ketenangan, kedamaian, bahkan pembebasan. Maka ketika mengetahui demikian, dalam daya upaya yang dilakukan juga mengupayakan untuk mengembangkan yang sudah ada dan memunculkan yang belum ada. Apa hal-hal yang bermanfaat? Apapun hal yang bukan keserakahan, bukan kebencian, bukan ketidaktahuan, itu adalah bermanfaat. Tentu di sini kita memiliki keyakinan terhadap meditasi yang dipraktikkan
sebagai hal yang bermanfaat, itu juga merupakan kualitas batin yang patut untuk kita kembangkan, kita munculkan, kita kembangkan. Kita memiliki perhatian itu sendiri, sati itu sendiri, kualitas sati, kualitas perhatian, kualitas mindfulness. Melihat ini sebagai kualitas batin yang bermanfaat, yang patut dimunculkan dan juga dikembangkan. Maka ketika bermeditasi, pikiran sudah melamun entah kemana, tahu-tahu sudah seperti mimpi. Begitu tahu demikian, langsung disadarkan kembali. Menyadarkan kembali untuk sesadar-sadarnya berada di sini dan sekarang. Itulah bagaimana kita kembali memunculkan sati, memunculkan perhatian. Jadi perhatian itu juga kualitas batin yang mesti dikembangkan. Padahal saat itu sendiri harus muncul bersama dengan pandangan benar, dengan daya upaya benar, tapi saat itu pun juga bisa lenyap. Maka begitu lenyap, begitu tidak ada, dimunculkan, dikembangkan. Semangat juga yang ini juga dibutuhkan dalam 3 ini juga harus dimunculkan dan dikembangkan. Maka ketika muncul kemalasan dalam bermeditasi, mungkin merasa ini masih terlalu pagi, terlalu dingin, terlalu panas, terlalu kenyang, terlalu lapar. Ketika muncul kemalasan demikian, munculkan semangat. Ini juga cara, selain melenyapkan yang tidak baik, nah di situ di saat yang sama memunculkan yang baik. Ini adalah daya upaya. Karena mau tidak mau kemalasan hanya bisa lenyap dengan cara memunculkan semangat. Tidak ada cara lain. Hanya dengan memunculkan semangat. Apapun caranya, tapi kualitas semangat di situ harus ada. Dan tentunya adalah konsentrasi, ketenangan batin yang muncul dari sedikit demi sedikit redamnya pikiran-pikiran yang buruk, itu juga harus dikembangkan. Jadi ketenangan bisa macam-macam juga. Ketenangan tidak hanya ketenangan ketika pikiran buruk itu lenyap. Bahkan orang ketika mendapatkan kesenangan indrawi bisa tenang juga kan. Untuk sementara. Tapi itu tidak patut untuk dikembangkan. Tapi ketenangan di sini yang patut dikembangkan, layak dikembangkan adalah ketenangan yang muncul karena pikiran-pikiran negatif yang tidak bermanfaat itu berkurang. Syukur-syukur lenyap. Itu juga patut untuk dikembangkan. Dan daya upaya demikian itu harus dimunculkan. Selain ketenangan apa lagi? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan juga jelas. Ini harus dimunculkan, harus dikembangkan. Dan seiring dengan kita banyak mendengar, kita belajar, kemudian kita mulai mengaplikasikan, mengimplementasikan ke dalam praktik yang sesungguhnya, kebijaksanaan itu akan semakin berkembang. Termasuk tentu dalam meditasi ini, kebijaksanaan akan semakin berkembang. Contohnya adalah berkenaan dengan misalnya ketidakkekalan. Ketika hanya belajar, hanya membaca, hanya berdiskusi, memang kita tahu prinsip-prinsip dari ketidakkekalan. Konsep ketidakkekalan kita ketahui. Tetapi untuk betul-betul melihat dalam batin, melalui pengembangan batin, itu tidak bisa. Itu harus diketahui melalui pengalaman masing-masing melalui praktik meditasi. Yang paling sederhana seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Ternyata perasaan ini cepat sekali berubah. Kalau kita tidak bermeditasi,
kita melihat perasaan seperti statis. Ada perubahan tetapi sepertinya lama. Tetapi ketika bermeditasi, wah perasaan itu berubah dengan sangat cepat. Coba kita perhatikan dalam batin kita. Kita mengalami berbagai macam perasaan. Baru kita mendapatkan kebahagiaan, tiba-tiba ada penderitaan. Dan akan terus demikian. Dan juga belum lagi itu muncul dari berbagai macam objek yang diperhatikan oleh 6 indera kita. Dan terus akan berubah-ubah. Sehingga persepsi ketidakkekalan itu akan semakin kokoh. Itu juga kebijaksanaan. Atau juga pada saat kita mengupayakan dengan pengalaman sendiri, oh bahwa ini baik, ini tidak baik, kita mengupayakan, 5 rintangan tidak baik, dilenyapkan, kemudian kembali kepada objek nafas, keluar masukin nafas sebagai hal yang bermanfaat, karena kemudian Anda juga mengalami ada ketenangan di sana, ada kedamaian di sana, dan itu diulang-ulang dalam pengalaman masing-masing, maka kebijaksanaan untuk membedakan ini baik, ini tidak baik, juga akan semakin berkembang. Tidak hanya sekadar teori, tetapi muncul dari pengalaman masing-masing. Dan itu juga kebijaksanaan yang berkembang saat bermeditasi. Maka kebijaksanaan juga berkembang. Keseimbangan batin juga, itu juga akan berkembang. Dengan praktik yang benar, Anda terbiasa, kalau dulu sebelum bermeditasi, sakit sedikit, langsung menutupi dengan kesenangan indera. Ya kan? Bosan sedikit, langsung menutupi dengan kesenangan indera. Pergi ke mall, pergi ke tempat tertentu untuk sightseeing, wisata dan sebagainya. Sekarang ada rasa sakit, harus dihadapi. Bersabar. Ada rasa bosan, harus juga dihadapi. Mencoba bertahan di sana. Itu adalah cara bagaimana agar keseimbangan batin semakin berkembang. Sehingga nanti coba, kalau dipraktikkan lagi dan lagi, akan terasa hasilnya. Yang dulu mungkin ketika ada yang tidak menyenangkan, langsung kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul, sekarang batin cenderung seimbang. Batin tidak mudah memunculkan kemarahan. Dan itu adalah bagaimana praktik meditasi ini juga akan mengembangkan keseimbangan. Akan tetapi tentu dalam praktik yang benar, sekali lagi, pandangan benar harus dimiliki. Perhatian juga harus dimiliki untuk bisa mendeteksi setiap momennya apa yang sedang terjadi pada batin dan jasmani. Dan yang ketiga, yang penting juga harus dimunculkan daya upaya benar. Itu juga harus dimiliki. Karena tanpa daya upaya, walaupun kita sudah mendeteksi ini buruk, tetap akan berkembang. Tanpa ada daya upaya, walaupun sudah mendeteksi ini adalah baik, kebaikan tidak akan berkembang. Maka bisa berkembang kebaikan tersebut kalau ada upaya untuk memunculkan. Bisa lenyap pikiran-pikiran yang buruk kalau ada daya upaya yang dimunculkan di sana untuk melenyapkan. Maka meditasi tidak bisa dipisahkan dari 3 hal ini. Oleh sebab itu, dari awal sampai hari ini dan untuk selanjutnya harus diingat, daya upaya harus dimunculkan. Mungkin pandangan benar sudah dimiliki.
Apalagi kalau sudah banyak membaca, banyak berdiskusi, sudah tahu, oh ini buruk, ini tidak baik, ini baik. Dan dalam hal ini meditasi juga perhatian juga dikembangkan, dimunculkan, hidup berperhatian. Nah, tidak hanya itu, daya upaya benar juga harus dimunculkan. Tidak membiarkan yang buruk untuk berkembang, dan senantiasa untuk mengembangkan yang baik, yang diketahui sebagai bermanfaat. Itulah yang ingin saya sampaikan untuk malam hari ini.